kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi siswa kita akan lebih paham, dan seharusnya memang kita harus mengaitkan setiap materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar tertanam di diri siswa itu. Iya. Biar lebih mudah juga ya Pak ya untuk dipahami ya. Iya, benar sekali Bu. Sama seperti pepatah Cina. Ini saya kutip dari bukunya Active Learning dari MC Blermer mengatakan, katanya, I hear, I forget, katanya. Kalau saya dengar saja, saya lupa, katanya. Tapi I see, I remember. Begitu saya lihat, saya akan ingat. Tapi begitu I do, I understand gitu. Berarti begitu saya melakukan, saya akan mengerti gitu. Nah, sama seperti ya, realistik tadi. Kalau kita melakukan, berarti dengan kehidupan sehari-hari sama, berarti kita akan lebih mengerti gitu. Apalagi dalam pelajaran matematika ini harus lebih banyak adanya latihan-latihan ya Pak ya. Iya. Latihan-latihan yang hendaknya kita lakukan dengan problem solving. Jadi masalah kehidupan sehari-hari gitu, Bu. Itu yang lebih tepatnya kan. Karena realistik tadi, Bu. Iya. Iya. Selanjutnya pada materi pembelajaran kita kali ini, Bu, dalam statistika kita akan membahas tentang data, yaitu data, kemudian ukuran pemusatan data, dan nanti juga tentang penyajian data. Iya. Jadi 3 hal ini yang akan kita bahas pada statistika ini, Bu. Iya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa itu statistik dan statistika. Iya. Iya. Ini secara etimologi. Jadi statistik itu berasal dari kata Latin status. Kalau dari bahasa Belandanya stat, dari bahasa Inggrisnya itu state, ya, atau negara bahasa Indonesianya. Itu pertama kali digunakan oleh orang-orang itu untuk menjelaskan suatu data penduduk. Itu awal-awalnya seperti itu. Nah, kemudian berkembang kembali, itu dipakai pada ilmu-ilmu yang lain. Ada yang namanya ilmu pertanian, ada namanya ilmu pertambangan, dan ilmu ekonomi dan sebagainya itu, Bu. Iya. Jadi kalau kita lihat arti statistik sendiri adalah nilai-nilai ukuran data yang mudah dimengerti. Ya, kita contohkan seperti ini, Bu ya. Ada namanya statistik bola kaki, sepak bola. Ini kalau kita lihat, apalagi sekarang anak-anak muda itu senang sekali ya kalau lihat statistik bola kaki sampai dewasa. Iya. Senang mereka dengan sepak bola. Jadi di situ ada statistik sepak bola. Umpamanya saja ada pertandingan antara Sriwijaya FC ya melawan Persija. Kan situ ada statistiknya. Itu pada babak pertama umpamanya kan. Itu berapa kali tendangan ke gawang umpamanya kan, dari SFC berapa, dari Persija berapa. Kemudian untuk bola yang tendangan sudut itu berapa banyak dari SFC dan juga berapa banyak itu yang dari Persija dan sebagainya. Itu salah satu statistik itu, Bu. Ya. Nah, kalau statistika sendiri itu suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan data, analisis data serta penyajian datanya, dan terakhir dia penafsiran tentang data tersebut. Ya. Jadi ciri-ciri statistika ini biasanya bekerja dengan angka-angka. Dan kemudian ciri yang kedua, itu dia tuh bersifat objektif. Arti kata data-data yang sebenarnya itu yang akan ditampilkan. Ya, itu tadi jadi perbedaan dari statistik dengan statistika. Berarti statistik itu nilai-nilai ukuran datanya, sedangkan statistika itu ilmu yang mempelajari ya, mulai dari pengambilan data sampai terakhir nanti bagaimana penafsiran dari data tersebut. Baik, Pak. Iya. Sekarang kita bicara mengenai pengertian data. Nah, apa itu data? Iya, apa itu data? Nah, marilah sama-sama kita lihat ilustrasi berikut ini, Bu ya. Umpamanya titik, ini tinggi badannya 156 cm. Titik ini. Jadi 156 cm ini ada namanya datum. Datum itu apa, Pak? Datum. Jadi cuman satu titik ini saja. Ya, satu data ini saja. Itu namanya datum. Kemudian ada juga ATI tinggi 156 cm. Data dari ATI ini adalah datum juga. Sampai akhirnya ke HENI. HENI tingginya 150 cm. Ini disebut dengan datum. Nah, kumpulan daripada datum-datum inilah itu dinamakan dengan
data tadi. Oh, jadi data itu adalah kumpulan-kumpulan dari Datum-datum itu. datum-datum tersebut. Iya. Nah, kemudian ada beberapa jenis data. Ya. Iya. Data itu, jenis data berdasarkan susunannya, itu terbagi dua. Jadi dua ya. Iya. Ada namanya data tunggal, juga ada namanya data berkelompok. Kalau jenis data berdasarkan sifat, itu ada namanya kualitatif Ya. dan kuantitatif. Kalau berdasarkan sumber, itu ada namanya data primer dan data sekunder. Itulah jenis-jenis dari data. Iya. Nah, kalau data tunggal itu apa tuh Pak ya? Iya. Data tunggal itu termasuk jenis data itu yang menurut susunannya. Jadi data tunggal itu data yang belum tersusun atau dikelompokkan itu ke dalam kelas-kelas interval. Jadi belum tersusun itu Bu ya. Jadi yang tunggal itu belum tersusun. Belum tersusun dalam kelas-kelas interval. Tapi kalau data berkelompok ini kebalikannya. Datanya sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Nah, data kelompok ini disusun dalam bentuk distribusi frekuensi. Seperti yang terlihat tadi pada tayangan awal tadi. Ya. Itu sudah terbentuk dalam distribusi frekuensi. Iya. Baiklah. Nah, tadi sudah data menurut susunan, kemudian menurut sifat nih Pak. Iya. Kualitatif itu apa, kuantitatif itu apa? Iya. Jadi ada data yang menurut sifatnya itu adalah yang pertama itu data kuantitatif. Ya, data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka-angka. Itu terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau data cacahan. Kemudian terbagi lagi menjadi yang disebut dengan data kontinu. Iya. Tapi sebelumnya akan kita coba jelaskan dulu. Iya. Data kuantitatif itu dengan data diskrit ya. Kalau data diskrit ini data yang diperoleh dari hasil mencacah. Jadi contohnya ini kalau kita lihat, ini ada seorang anak yang memegang bendera. Iya. Iya, mencacah berarti kita menghitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Ada 5. Nah, contoh yang lain, ini kita contohkan ya. Seorang ibu penjual ini, penjual jeruk, itu memasukkan jeruknya ke dalam ini tempat timbangan ya. Iya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 jeruk. Kita menghitung, mencacah. Sama juga seperti ini, jadi ada orang di dalam mobil, berapa orang yang ada di dalam mobil ini. Ini sudah terlihat kan ada 3 orang gitu. Iya. Jadi semua ini kita Hasil hubungkan cacahnya. ya hasil cacahan dan kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak itu lebih paham. Ya. Yang lebih paham, oh ini yang dimaksud dengan data diskrit dan ini kenyataannya yang ada di lapangan. Itu adalah yang namanya realistik itu, Bu. Oh, seperti itu. Karena di sini terlihat sekali ya, Pak ya, menarik dengan gambar-gambar, kemudian dengan adanya bendera, terus ada juga yang sedang belanja di pasar menghitung jeruk. Jadi siswa-siswi juga oh seperti ini. Jadi lebih tergugah ya untuk mempelajari matematika ini. Seperti itu ya, Pak ya. Iya, iya. Nah, baiklah. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, kita jeda dulu sebentar. Dan pemirsa TV Edukasi jangan kemana-mana, tetap saksikan TV Edukasi, TV yang santun dan mencerdaskan.